sebuah impian pastinya ada harga yang harus kita beli. Entah itu dengan kita susah payah, entah itu dengan air mata, maupun hinaan. Itu saya banget itu. Pak Effendi melalui proses kehidupan seperti itu. Berkarya, bahagia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Obed Syah, Muda Berkarya. Di video kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Effendi. Apa kabar Pak Effendi? Alhamdulillah baik. Luar biasa, anak muda, sukses. Ya, Pak Effendi ini adalah salah satu tokoh di beberapa organisasi. Beliau memang aktif di beberapa organisasi dan beliau pun seorang founder di satu organisasi, yaitu organisasi lokal yang berada di daerah Tangerang Selatan khususnya. Organisasi yang beliau buat yaitu Gapertas. Dengan singkatan apa Pak Gapertas? Gabungan Pengusaha Rental Mobil dan Pariwisata Tangerang Selatan. Gabungan Pengusaha Rental Mobil dan Pariwisata Tangerang Selatan ya Pak. Betul. Luar biasa. Nah, beliau sering aktif, bahkan mungkin hanya satu organisasi ini aja, organisasi lokal yang mana setiap ada acara-acara resmi di beberapa organisasi nasional, tentunya di bidang transportasi, beliau selalu turut hadir dan menjadi tamu undangan, karena sepak terjang beliau juga mungkin di dunia transportasi atau bisnis rental mobil ini sudah melanglang buana, sehingga selalu ada di setiap kegiatan-kegiatan acara organisasi. Oke, langsung aja kita berbincang-bincang langsung dengan Pak Effendi yang sudah hadir di tengah-tengah kita, tentunya akan memberikan story atau pengalaman kehidupannya yang mudah-mudahan buat teman-teman yang sedang nonton video ini, jangan lupa yang baru mampir subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe video ini, kalian ikut andil mensupport agar saya terus berkarya dan membuat video-video inspirasi maupun motivasi yang lainnya. Nah, sekarang tunggu apa lagi? Kita tanyakan langsung bagaimana beliau bisa terjun ke bisnis transportasi. Oke, Pak Effendi, silahkan mungkin bisa memperkenalkan diri, asal muasal Bapak, lalu kok bisa menggeluti atau menjadi seorang entrepreneur di bidang rental mobil ini, Pak. Oke, terima kasih Mas Obed. Terima kasih juga atas kunjungannya ke kediaman saya. Nama saya lengkap Putra Slamet Effendi. Mungkin banyak dikenal dengan panggilan Effendi. Saya mungkin sudah melangganan sebelum saya berikan rental, saya pernah juga partisipasi atau mungkin aktif di koperasi, tentunya yang berkaitan dengan transportasi. Singkatnya mungkin dalam hal ini di dunia rental ada saya mungkin sekitar tahun 2010, tepatnya mungkin aktif terjun rental itu adalah 2011 ya. Kemudian
dengan berjalannya waktu sempat juga saya join dengan teman, sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Di tengah jalan ya ternyata memang usaha itu bagaimanapun kalau dijalan dengan sendiri itu jauh lebih nyaman, tidak ada beban. Itu yang jadikan pengalaman buat saya. Kemudian 2011 berjalan, singkatnya 2015-an, 2016 itu ada mulai berkembang grup-grup rental, grup WhatsApp ya. Hanya terutama kami yang sekitar di Tangerang Selatan itu membuat komunitas yang ada di daerah Tangerang Selatan. Dari mulai awal-awal kopdar pertama kita mulai di pasar kita, awal start sekali itu saya lupa ingat bulannya, lupa ingat itu ya. Terus kemudian dilanjutkan pertemuan di kediaman saya sampai beberapa kali, sehingga kemudian kami tentu kumpul di salah satu kantor teman di daerah Ciputat. Kumpulah waktu itu sekitar hampir 40 orang. Makanya saya sekitar merintis itu, pertemuan itu kita kurang lebih sekitar 6-7 bulan. Pada saat itu kita bertemu secara langsung dengan jumlah sekitar 30-40 orang. Nah, disitulah baru kita bentuk masih berbentuk masih paguyuban Kemudian Rental Mobil Tangerang Selatan. Nah, akhirnya berjalan waktu, akhirnya bentuk sekalian organisasinya dari pengurus, terbentuklah akhirnya tercipta namanya Gaptas, Gabungan Pengusaha Rental Mobil dan Perservice Tangerang Selatan. Dari situ kita mulai artinya bersinergi dengan teman-teman rental lain, berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lebih senior di bidangnya. Dan akhirnya sampai akhirnya kita masuk juga di lebih luas lagi adalah di yang skala nasional. Ya, dari mulai ada beberapa, ada RCI yang awal mula itu pertama mungkin saya ingat itu pertemuan secara nasional adalah di Jogja dengan silaturahmi nasional Korebi. Itu kita baru mulai keluar ketemu dengan teman-teman lain, banyaklah belajar dari teman-teman yang sudah banyak pengalaman di dunia pariwisata dan transportasi khususnya rental mobil. Ke situ akhirnya kita banyak, akhirnya sekarang saya juga sudah beberapa yang skala nasional maupun Jabodetabek, semua saya mengikuti. Tujuan saya hanya untuk cari saudara silaturahmi, dan banyak juga pelajaran kita ambil dari situ. Itulah sekilas mungkin tentang sepak terjang Pak Effendi, bagaimana beliau mengawali karirnya di dunia transportasi dan sehingga beliau membentuk sebuah wadah ya. Yang mana dari inisiatif beliau lah bagaimana supaya para pengusaha ini dapat bersinergi ya Pak. Sinergi, saling berbagi pengalaman. Nah, tentunya nih Pak, berbicara sinergi yang mana bisnis transportasi ini tidak luput dari yang resiko atau tingkat resikonya yang sangat tinggi ini nih Pak. Mungkin kata Bapak, dengan kita sering ibaratnya bersinergi baik di internal mau secara lokal maupun secara nasional, tentunya banyak sharing-sharing pengalaman yang mana dari dulu sampai saat ini mungkin masih marak sekali kasus demi kasus. Bahkan mungkin yang kemarin yang pelakunya atau oknumnya adalah perempuan yang di Polres Depok Kota ya Pak. Tentunya hal itu mungkin bagaimana sih Bapak dalam mengelola rental mobil supaya tidak kena atau meminimalisir resiko. Nah,
tentunya manajemen apa sih yang harus kita lakukan ini buat para pengusaha rental, mau yang sudah berkecimpung maupun yang baru memulai nih Pak? Memang usaha rental mobil ini resikonya lumayan tinggi, dan kadang yang kita kejar adalah order hanya nilainya tidak sebanding dengan resikonya. Makanya yang saya terapkan di saya itu SOP. Saya mungkin banyak lagi teman-teman yang lebih pengalaman, mungkin lebih easy ya dalam hal ini. Cuman saya pribadi menerapkan SOP yang saya pegang sampai sekarang. Kita harus tetap SOP itu nggak bisa kita abaikan. Kemudian kembali lagi setelah itu juga feeling. Kalau feeling sekiranya kurang yakin, kurang enak, saya milih nggak dapat order. Itu sih sebenarnya kembali kepada feeling. Jangan terlalu ceroboh mengejar omset, target order sebanyak mungkin, sehingga kadang jadi sering itu terabaikan SOP kita. Ya, jadi saya alhamdulillah ya, dengan saya berdiri rental ini dari udah 10 tahun lebih, saya masih alhamdulillah, ya Allah, jangan sampai ya masih bisa, masih alhamdulillah masih bisa mengatasi, walaupun pernah ngalamin korban gade ya, tapi alhamdulillah sih sampai ya kembali dengan selamat, dan kemudian artinya nilai sewa pun tidak ada yang saya berikan. Karena saya minimalisir sampai yang parah. Jadi kalau sudah ada feeling yang nggak enak, kemudian kita cross check, ternyata juga betul posisi mobil tergade. Nah itu selagi masih bisa kita ambil, kita boleh, kita nggak usah menunggu waktu, nggak usah nunggu besok langsung selesaikan eksekusi hari ini juga. Nah, itulah yang saya lakukan sampai sekarang. Jadi satu SOP perusahaan kita, dan feeling itu tetap, walaupun kediamannya seperti apapun, kita kembali lagi ke feeling kita. Jadi kadang-kadang kan patokan kalau rumahnya besar, mewah itu aman, itu nggak jaminan. Rumah kontrak kecil atau apa, kadang dipikir itu curigaan saya, enggak. Orang kontrak pun kalau feeling saya yakin itu dari feeling orang ini bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah selama ini ya alhamdulillah aman-aman aja gitu. Jadi nggak ada jaminan perusahaan kayak apapun, karena bisa jadi kita kadang menjadi korban. Banyak juga contoh-contoh teman-teman yang mobilnya sampai yang kalau orang minta mobil ke saya jumlah banyak, saya harus benar-benar pelajari benar tuh perusahaannya, nggak asal. Jadi ketika ada permintaan banyak itu jangan senang dulu. Jadi perlu ada kewaspadaan juga. Betul. Ya. Jadi jangan semata-mata kita hanya mengejar order ya. Kalau bisa sebanyak mungkin saya makanya mungkin saya yang sudah mau 10 tahun gini kalah dengan teman-teman yang baru 5 tahun, 4 atau 5 tahun sudah mobilnya mungkin udah 4 kali 10 kali lipat dari nilai mobil saya, jumlah mobil saya. Jadi teman-teman dimanapun berada, tentunya prioritas buat sahabat yang memang sedang berbisnis di bidang transportasi ya Pak. Betul. Jadi yang pertama itu yang harus kita tekankan adalah SOP, yang mana standar operasional prosedur, yang ketika kita menyewakan kendaraan jangan sampai terkecoh oleh order ya Pak. Jadi ketika kita fokus order, siapapun kita jarang. Nah tentunya di situ, karena mungkin resiko ini berdampingan ya Pak. Risiko itu berdampingan. Nah jangan sampai kalian karena mobil kalian nganggur, tentunya pembenahan ya marketnya di marketnya ya. Sehingga kita banyak bisa memilih. Nah, seperti itu teman-teman. Yang pertama kata Pak Effendi ini adalah bagaimana kita bisa meminimalisir resiko ini, salah satunya dengan kita memiliki SOP di perusahaan kita. Nah, tadi udah disampaikan oleh Pak Effendi, tentunya kita harus memiliki
SOP pada perusahaan kita. Tak hanya SOP yang tak kalah penting, tadi Pak Effendi pun menyampaikan, yaitu bagaimana insting atau intuisi kita dalam menilai atau melihat kapasitas para customer kita. Ini bagaimana sih Pak berbicara tentang insting atau feeling? Tentunya kan kata Bapak tadi, bisa saja orang yang kontrak ini benar dibanding orang yang kita lihat secara kasat mata dari luar berkecukupan, rumahnya ada, namun ternyata mobil kita digadaikan. Itu yang sering terkecoh mungkin ya. Iya, memang kadang sering kita terkecoh oleh penampilan ya, oleh penampilan casing orang ya. Makanya kembali lagi kita ini kembali ke insting. Jadi kalau insting kita yakin itu aman, ya saya sih walaupun rumah itu posisinya memang kontrak atau ini atau memang ini, saya kalau secara feeling kita, insting kita aman, saya kasih pas kunci. Tapi walaupun rumahnya besar gak apa, kita sih baca orang itu dari ya coba saya pelajari dari, kadang kalau order ke WA kita belum mendengar suaranya, itu beda dengan kalau kita bertelepon. Bertelepon kita pelajari lagi, kemudian dilanjut lagi nanti pada saat kita temu tatap muka kita bisa menilai orang. Nah, tergantung kita kembali lagi yakin kita di mana. Yakin di mana? Kalau kita yakin itu aman ya. Nah, untuk berbicara insting atau intuisi tentunya kan membutuhkan sebuah proses ya, waktu ya Pak. Iya. Bagaimana sih ibaratnya dari hal itu menjadi keterbiasaan kita menilai beberapa karakter orang yang memang mungkin notabene bermacam-macam, apalagi ya di kendaraan ini kan banyak orang sudah bagaimana mempengaruhi kita, ibaratnya mereka supaya kita meyakinkan supaya dia mau sewa lepas kunci ya khususnya ya. Iya. Bagaimana supaya dikasih, di approval gitu. Ya. Nah itu mungkin bagaimana kita mengasah feeling itu Pak. Apakah hanya berdasarkan dari pengalaman? Ya, feeling itu sih naluri berjalan sendiri aja ya. Ya ditambah mungkin kalau kita sudah mungkin dari dulu kita juga mungkin sering interaksi ketemu dengan orang, kita juga bisa membaca karakter orang. Ya, saya dimulai dari dulu, misalkan saya dari berangkat dulu juga saya pernah bergabung di koperasi cukup lama. Ya, artinya banyak ketemu orang lah di situ, kita bisa menilai orang bukan cari ngomongnya aja, ngomong apapun. Kadang kalau saya lihat orang tuh berbohong atau enggak itu bisa lihat dari mata, kan gitu. Ya. Kalau ya saya pilih di situ aja sih ya, saya melihatnya gitu ya. Kalau kita yakin itu bohong, itu saya lihatnya dari cara berbicara, dari mata atau dari gestur. Jadi saya buat analisa saya aja. Ya selama ini alhamdulillah sih selama ini ya, walaupun pernah ini ya, tapi ya alhamdulillah sih terminimalisir ya. Bisa terminimalisir, jadi artinya bisa teratasi. Ya kemudian apa tadi misalkan itulah, makanya saya bergaul itu walaupun usia saya mungkin di atas rata-rata teman-teman rental yang lain, saya itu nggak membatasi pergaulan. Wah, saya luar biasa nih Pak. Saya lihat Bapak banyak ibaratnya nggak dengan yang tua, nggak yang muda, Bapak bisa ibaratnya beradaptasi. Betul. Di usia mungkin yang sepantaran saya, di atas saya. Itu luar biasa tuh Pak. Betul, makanya saya aktif ikut kemana aja, di organisasi mana aja. Saya tujuannya silaturahmi. Mencari kawan sebanyak-banyaknya, nambah saudara. Ya kalau itu dapat nanti arti ya bonus saja, kalau kita kan nanti dapat tambahan dari situ kan otomatis kita manfaat terus dari sisi usahanya. Itu bonus saya pikir, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah kita cari silaturahmi, cari saudara sebanyak-banyaknya. Makanya mungkin saya sampai saat ini saya tergabung di semua organisasi nasional
ada beberapa itu mungkin dari 3 atau 4 yang nasional. Ya tujuannya hanya untuk cari saudara, silaturahmi. Ini ya luar biasa, berarti di dalam silaturahim itu ada apa ya? Ada sesuatu yang memang ibaratnya yang berdampak positif ya Pak? Berdampak positif yang mana mungkin kalau misalkan sesuai dengan keyakinan kita yang beragama muslim bahwa dengan kita bersilaturahim akan melapangkan atau membuka pintu rezeki, bahkan memperpanjang usia kita ya. Dengan catatan gini, dengan filosofi carilah kawan sebanyak-banyaknya, ya kan, musuh satu itu terlalu banyak, dengan itu jadi artinya penting kita jaga trust itu penting, baik itu yang penting itu seperti itu artinya jangan sampai kita tuh merugikan orang, sampai kita merugikan orang. Itu sih yang saya pegang. Kita cari kawan itu untuk cari saudara, bukan untuk cari kawan, bukan untuk cari rezeki. Iya. Kalau kita berangkatnya mencari kawan untuk rezeki, ada kita nanti kecewa. Kita mendapatkan rezekinya. Ini luar biasa. Ini pemahaman yang menurut saya sangat-sangat bijaksana. Makanya ketika obsesi kita pada saat bersilaturahim, jangan sampai kita melihat cuan atau keuntungan ya. Tapi niatan kita berorganisasi atau bersilaturahim tentunya apa Pak? Menambah persaudaraan. Dengan kita memperbanyak saudara tentunya akan memudahkan kita. Betul. Banyak saudara, kita mau ke Aceh ada saudara. Ya, kalau sekarang kita dengan demikian banyak saudara, kita gabung di sebuah organisasi, mau dari ujung ke ujung kita udah punya saudara. Jadi ketika sampai kita ada kesulitan apapun di sana, kita insya Allah dengan kalau kita masih punya saudara dan kita nggak pernah punya masalah dengan teman, iya betul pasti kita dapat pertolongan. Siap. Betul sekali yang disampaikan Pak Effendi, teman-teman. Jadi tentunya ketika kita memang niatan untuk memperbanyak saudara, tentu kita harus dibekali dengan kejujuran, tanggung jawab yang biasa dinamakan kita jaga integritas kita. Betul, ya Pak. Itu penting. Karena integritas ini adalah nilai yang tak terhingga nilainya. Betul. Dan bisa dibilang bisa laku di mana-mana ya Pak. Iya. Nah, itulah ibaratnya tongkat ya. Citra diri kita hasil output dari sikap kita ini. Betul. Nah, biasanya kan gini Pak, dari pola silaturahim tentunya trust. Bagaimana orang lain kan yang menilai diri kita. Kata Bapak, tanamkan kebaikan kepada orang lain. Betul. Jangan sampai menanamkan kesan buruk. Betul. Sehingga persaudaraan, pertemanan akan rusak. Betul. Akan ya tidak selamanya gitu. Iya. Nah, di situ bagaimana mungkin kita dengan menanamkan integritas yang baik kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita yang nantinya next mungkin ketika Bapak juga mungkin ada teman di sana di Bali, Bapak punya rekanan bisnis, punya kebutuhan kendaraan, bisa share ke sana ya Pak. Betul. Begitupun teman mungkin di sana. Nah, di sini bagaimana nih? Sering terjadi ya Pak di dalam organisasi ini, tentunya kita memang harus membedakan 3 hal katanya. Yang pertama pertemanan, yang kedua teman dalam organisasi, yang ketiga teman dalam bisnis. Ya, jadi mungkin teman ini kan ibaratnya ketika awal mula kita belum sama-sama tahu ya Pak. Betul. Bisa mungkin teman tertawa, teman hibur, atau teman sharing aja. Ya. Tentunya ketika dalam berorganisasi juga kadangkala seperti saya sendiri nih Pak, mempersepsikan satu organisasi cocok juga kita untuk menjalin bisnis, ternyata ketika kita jalankan itu nggak cocok ya.
Iya. Iya, itu benar banget itu. Benar banget ya. Benar banget. Makanya itu kita dalam menilai teman itu juga kita harus benar-benar kita nih dari kita dulu. Nah, yang nilai orang lain. Iya. Yang penting kita tanamkan kebaikan. Kita tujuan berteman itu kan cari saudara, bukan cari uang. Jadi seperti itu tadi ya. Nah, jadi alhamdulillah dengan demikian kan kita dari ya sahabat Merauke, iya, sahabat seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kita tuh udah semua satu keluarga di iya. semua yang sama. Jadi ketika kita butuh ada order di mana di ujung-ujung, ya kita nggak kesulitan. Kita seakan-akan kita tuh udah punya perusahaan seluruh Nusantara. Nah, walaupun modal kita cuma di sini, tapi kita akan merasakan punya usaha tuh mencapai seluruh Indonesia. Itu akan menjadi nilai tambah juga ya, untuk nilai jual kita ke customer. Nah, Pak. Itu manfaat dari kita silaturahmi tadi. Kalau kita berangkatnya tadi itu silaturahmi menjadi saudara, dapat saudara, insya Allah tuh ada bonus di situ. Yang penting kita jaga integritas kita, itu penting. Itu sangat penting. Itu sangat penting. Walaupun bagaimanapun nama besar kita, kalau kita integritas kita ini juga kita nggak kita jaga juga, artinya ya nggak mendapatkan. Iya. Jadi makanya itu yang saya pegang. Saya senang aja silaturahmi walaupun seusia saya mungkin jarang yang ikut-ikutan saya masih eksis lah kemana-mana. Ayo, yang penting saya sehat. Yang penting kita tuh tujuannya ya cari saudara aja. Iya. Itulah teman-teman kaula muda mungkin yang seusiaan saya 20-an maupun 30-an. Ini perlu dicontoh, Pak Effendi ini beliau selalu hadir dalam setiap kegiatan keorganisasian. Tiada lain tujuannya adalah untuk memperbanyak pertemanan, silaturahim, sehingga kita banyak saudara. Disitulah mungkin bonus-bonus yang lainnya akan ngikutin kata beliau. Yang penting satu, mata uang yang ada dalam diri kita yang bisa kita bawa kemana-mana. Dan nilainya tak terhingga adalah integritas kita, adil, benar, dan jujur. Tentunya ketika kita melakukan transaksi bisnis ya Pak, seperti tadi, ketika kita bertanggung jawab, amanah, tentunya teman kita nggak bakalan kemana-mana kok. Betul. Akan ke kita lagi, akan balik lagi. Nah, beliau pun di samping beliau seorang founder di Gapertas, sekarang beliau diamanahkan menjadi Dewan Penasehat salah satu organisasi yang skala nasional. Beliau menjadi Dewan Penasehat DPD Asperda Indonesia. Nah, berbicara organisasi tentunya banyak level-levelnya ya Pak. Ya. Di setiap organisasi memiliki tren atau tren market tersendiri tentunya. Yang mana nih kita berbicara Asperda ya Pak. Iya. Ya berbicara Asperda gak apa-apa Pak. Wah, nggak apa-apa. Nah ini kan salah satu organisasi yang skala nasional dan tentunya di dalamnya adalah owner-owner, para pengelola bisnis atau mereka yang memang ingin next level ya Pak. Iya. Naik kelas gitu. Naik kelas. Yang mana mungkin di Asperda sendiri diharuskan seluruh anggotanya untuk memiliki legalitas yang jelas, sehingga trust kita terhadap sesama anggota lebih terbuka ya Pak? Lebih terpercaya karena kita sama-sama memiliki aset, bukan hanya mengandalkan titipan maupun apa namanya Pak? Jadi broker ya. Ah iya, berbicara broker ya, ibaratnya mereka nyari anaknya ya, mereka ibaratnya yang penting untung ketika ada masalah mereka lari dan dari kenyataan. Nah, itulah ibaratnya berbicara bisnis ini memang kita harus terus beradaptasi nih Pak. Iya. Yang saya lihat nih Mandiri Rent-Car yang mana di dalamnya itu ownernya bapak-bapak seusiaan sekarang 58 ya Bapak. Betul. Usianya 58. Namun beliau bisa beradaptasi dengan era saat ini, yang mana jarang sekali di umur 58
mampu atau melek tentang digitalisasi. Era digital ini sangat-sangat signifikan, sehingga tak sedikit orang-orang dulu yang mampu bertahan atau mempertahankan bisnisnya karena mereka tidak mempersiapkan diri, tidak ngeh dengan perubahan-perubahan terkini. Nih, kita berbicara dengan Pak Effendi. Beliau ketika tren saat ini untuk market di website beliau berada di halaman pertama untuk khusus daerah Tangerang Selatan. Ini luar biasa. Bagaimana sih Pak? Iya. Kita mungkin saya yang masih muda harus banyak belajar, harus banyak menyerap. Nah, ini saya lihat Bapak bisa untuk melihat maupun mengamati, mempelajari tentang keadaan atau tren-tren saat ini, Pak. Ya, makasih. Alhamdulillah ya. Saya sebenarnya kalau di IT, ya termasuk kita udah tinggalan ya. Saya memang tidak punya basic itu. Tapi saya mengikuti aja supaya saya bisa bertahan, mengikuti zaman. Ya tetap walaupun saya enggak ini, tetap saya mantau, saya ikuti, saya pelajari bagaimana caranya saya bisa nggak ketinggalan oleh zaman. Jadi ya alhamdulillah saya sampai hari ini saya masih bisa website saya masih bisa tampil berdampingan dengan teman-teman yang muda-muda yang punya kemampuan lebih jauh dari saya. Yang ya artinya dengan masih ini ya kita alhamdulillah order saya juga masih nggak artinya masih kita masih bisa jalan lah ya, nggak artinya dengan jumlah mobil saya ya keadaan alhamdulillah masih artinya masih bisa menjual ya Pak? Jual masih artinya masih kita hampir kategori ya sangat bisa ngikutin aja. Jadi mungkin masing-masing rezekinya ya, tapi saya alhamdulillah ya dengan jumlah mobil saya sekian ya saya masih bisa jalan. Alhamdulillah sih nggak ketinggalan banget oleh teknologi yang berkembang saat ini. Nah mungkin ada kaitannya nggak Pak dengan Bapak mengikuti tren ini adalah salah satu mungkin dengan Bapak sesering ibaratnya sharing dengan anak-anak muda maupun ibaratnya ya kita berbicara tentang belajar. Tentunya dulu saya memahami belajar itu ketika hanya di bangku sekolah aja. Oh ternyata ketika saya mungkin sering bertemu dengan orang tua, mungkin dengan banyak teman, oh ternyata tak ada batasan untuk belajar selagi kita masih bisa bernapas. Tentunya kita harus tetap belajar. Ya itu tadi. Jadi belajar itu tidak ada batasan. Makanya kita ikut bergabung di organisasi, kita juga bertemu dengan banyak kawan, itu pun bagian dari belajar. Ya, kita juga mana mungkin kita mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak kita miliki. Ya, di organisasi lah di organisasi itu kita juga banyak mendapatkan ilmu baru dari teman-teman yang punya kemampuan. Jadi kembali kita seperti Mas Obed, belajar itu tidak mengenal usia. Gitu kan? Tidak mengenal usia. Jadi belajar terus tiap hari kita mempelajari ya, di mana sih yang kita harus ikutin seperti orang-orang lain yang memiliki ilmu itu supaya kita artinya bisa ngikutin zaman. Makanya dengan kita gabung, terutama saya juga di Asperda, banyak belajar juga dengan teman-teman di Asperda, banyak orang yang punya kemampuan ilmuwan yang pesat, sehingga kita juga bisa akhirnya kita sedikit demi sedikit mengembangkan nilai usaha kita, ya kita di organisasi itu ya manfaatnya ya diantaranya seperti itu ya, menambah kawan, menambah saudara, dan menambah belajar ilmu untuk mengembangkan usaha kita.
luar biasa. Jadi ya motivasi, cari motivasi dengan yang muda-muda seperti Mas Albert dan teman-teman itu. Motivasi saya yang tidak memiliki ilmu di IT. Sebenarnya kita saling berkesinambungan. Betul. Yang muda butuh yang namanya orang tua. Ya. Karena mungkin sepemahaman saya orang tua sudah banyak sekali pengalaman dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya, bukan dalam usahanya. Ya, dalam perjalanan kehidupan tentunya banyak pembelajaran yang mana baik yang negatif maupun positif. Ya. Tentunya bisa lebih dewasa. Begitupun mungkin ketika kata Bapak ternyata yang tua juga membutuhkan atau butuh penyegaran dari yang muda. Penyegaran dari muda, betul. Sehingga ya kita saling mengisi. Ada di sini nanti ada ruang kosong yang ada ruang kosong. Jadi saling melengkapi juga. Saling melengkapi. Apalagi di era saat ini, era digital, tentunya ini sangat terbuka sekali teman-teman, yang mana bisnis atau entrepreneur itu open source buat siapa aja. Kita mau dari golongan apa, kalangan apa, sangat terbuka. Nah, apalagi sekarang kita hanya dengan bercanda-canda bisa menjadi penghasilan juga ya Pak? Iya, betul. Dengan mengunboxing barang-barang baru. Nah, tentunya di situ banyak peluang-peluang tentang bisnis, tentang berwirausaha. Hidup itu saling mengisi, saling mengingatkan. Dan tentunya di sini kita berbicara tentang entrepreneur nih Pak. Ya. Mungkin tadi kita dengan kata Bapak banyak bergaul, banyak organisasi yang kita ikuti, tentunya banyak pembelajaran baru, hal-hal baru. Betul. Begitupun kita bisa sharing ke teman-teman, begitupun kita bisa mendengarkan sharing dari teman-teman. Sehingga mungkin itulah yang menjadi asupan atau pengetahuan baru ya Pak. Betul. Sehingga inilah mungkin salah satu kunci yang mana Mandiri Rent atau Bapak Effendi ini bisa tetap eksis dan mengikuti perubahan terkini. Nah, mungkin Pak Effendi ini banyak yang menonton channel-channel saya khususkan mungkin untuk para kaula muda, baik yang baru lulus sekolah SMK, karena kan kalau misalkan latar belakangnya bukan dari golongan yang berkecukupan, mereka pastinya jeda dulu Pak, walaupun ada keinginan untuk kuliah. Tentunya, ataupun mereka yang memang udah mencita-citakan untuk menjadi seorang entrepreneur nih Pak, untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, tentunya apa sih tips dari Bapak ketika anak muda yang serba keterbatasan ingin memulai sebuah usaha? Apakah dimulai dengan bekerja terlebih dahulu, atau mungkin dari sekarang mencari keterampilan yang memang bisa dijual? Tentunya sekarang kan kalau misalkan berbicara bisnis, ketika di fleksibelin ya, fleksibel gitu, banyak kok orang yang ibaratnya menjadi bisnis online, tinggal upload gambar aja katanya Pak, bisa menjual, bisa rezeki ya. Mungkin ya menjadi motivasi buat anak muda yang mana supaya tidak rebahan, tidak banyak harapan. Tentunya sebuah impian itu dibangun dan diraih oleh kerja keras ya Pak. Iya. Silakan Pak untuk tips-tipsnya mungkin yang bisa bermanfaat nih yang lagi nonton, biar dapat daging maupun ilmu. Buat anak muda yang mungkin baru selesai belajar, mungkin mau artinya udah melangkah ke arah usaha, saya rasa yang penting tidak selalu mengandalkan kita fokus pada saya paknya waktu kuliah atau waktu kerja atau waktu sekolah tuh saya bidang ini. Jangan terpaku itu. Kesempatan yang ada apapun itu jalani dulu, nikmati dulu. Jangan mudah menyerah, jangan mudah bosan, mudah jenuh.
saya nggak, mungkin kita yang tua gini mungkin lebih banyak ya dulu seperti apa waktu kita masih baru keluar dari rumah. Mungkin saya juga ngalamin yang namanya kita makan juga mungkin kita nyari dulu. Sekarang mungkin nggak makan, udah tinggal makan gitu kan. Tapi artinya sekarang poinnya buat anak-anak yang muda-muda, jangan bermalas-malasan, jangan mengandalkan artinya skill yang kita ini fokus di situ. Apapun yang ada depan mata kita, manfaatkan dulu. Penting kita artinya yang penting itu halal. Jadi kita mulai dari mana aja. Kalau ada kesempatan kita bisa, apapun kita mungkin nggak langsung saya nggak langsung maju atau langsung besar. Penting apapun peluang yang ada depan mata kita, manfaatkan. Jangan buang masa-masa mudamu untuk hal-hal yang nggak penting. Ya, jadi yang penting itu artinya kemauan tetap setinggi langit ya. Cita-cita setinggi langit ya. Jadi yang biasanya kan kadang orang itu punya idealis. Mungkin saya lulus harus seperti ini, harus langsung gitu. Belum sampai situ dia nggak mau terima misalkan jualan rokok dulu. Berarti kalau zaman saya kecil kan ya saya rendah nggak ini, tapi banyak teman-teman kita jualan rokok keliling pun jalanin dulu. Demi yang penting bisa artinya setelah kita selesai ini tidak menjadi beban orang tua, melangkah bagaimana cara kita memulai untuk mencari makan sendiri. Manfaatkan waktumu, jangan sia-siakan waktu. Itu. Manfaatkan waktumu, jangan sia-siakan waktumu. Waktu itu akan berlalu. Jadi jangan kita sia-siakan waktu. Berarti dalam kehidupan ini yang sangat berharga adalah waktu. Jadi jangan sia-siakan masa muda kalian. Barusan sudah diberikan mungkin tips untuk menjalani ketika kalian masuk ke universitas kehidupan, yang mana kalian tidak lagi meminta uang pada orang tua ya Pak. Belajar untuk mandiri, seperti mandiri rent-car. Luar biasa. Pak Effendi sudah memberikan tips yang mana kalian belajar untuk mandiri. Tentunya ketika kita memiliki harapan, keinginan yang biasa dibilang cita-cita atau misi kehidupan kita, yang mana semua orang ingin menjadi kehidupannya yang lebih baik lagi ya Pak. Nah, disitulah kita harus memiliki sebuah dream atau impian yang setinggi-tingginya ya. Namun ingat teman-teman, kata Pak Effendi, sebuah impian pastinya ada harga yang harus kita beli. Entah itu dengan kita susah payah, entah itu dengan air mata maupun hinaan. Itu saya banget itu. Pak Effendi melalui proses kehidupan seperti itu. Air mata, jerih payah, hinaan yang tentunya bukan menjadi halangan, tetapi dijadikan sebuah batu loncatan yang mana itu menggelora dirinya untuk terus bertahan, untuk terus berjuang, bukan meratapi sebuah nasib, bukan meratapi sebuah hinaan yang tentunya tidak mengindahkan, tidak merubah kita kemana-mana ya Pak. Tapi jadikan itu sebagai batu loncatan. Segala sesuatu yang akan kita capai tentunya melalui proses yang kita namakan progres. Pahit manis dalam kehidupan itu biasa. Jangan pernah putus asa, apalagi menyerah. Kalian tidak tahu, mungkin kesuksesan kalian tinggal satu langkah lagi. Namun ketika kita mudah putus asa, mudah menyerah, tentunya hal itu tidak menjadi sebuah keberuntungan dalam hidup kita. Hari ini saya bersama Pak Effendi
Beliau adalah CEO dan founder dari Mandiri Rencar yang beralamat di mana, Pak? Di Jalan Natuna 5, Komplek Reni Jaya, Tangerang Selatan. Buat teman-teman yang ingin atau berkebutuhan rental mobil, di sini tersedia berbagai jenis kendaraan yang tentunya bisa kalian pilih karena sangat variatif sekali jenis kendaraannya dan tentunya harganya sangat kompetitif. Tersedia dari sekelas Avanza, Innova, maupun mobil-mobil premium dan pariwisata lainnya. Jangan lupa untuk kalian yang ingin memesan rental mobil bisa mengunjungi Mandiri Rencar melalui nomor telepon berapa, Pak? 081 381 885 919. Satu lagi 08 777 414 7200 atau website kami mandirirencarpremium.com. Oke, khususnya buat teman-teman atau kalian yang berada di area Tangerang Selatan, BSD dan sekitarnya, jangan lupa mandirirencar.com ya, Pak. Betul, mandirirencartangsel.com, mandirirencarpremium.com. Wow, ada dua website kami. Ada dua websitenya. Nih, oke, teman-teman dimanapun berada, mungkin sekian dulu video kali ini dari saya. Support terus channel Obed Syam supaya saya terus berkarya. Sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muda berkarya, tua bahagia.